Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan membuat review seputar mobil Mitsubishi Xpander tipe Ultimate warna hitam facelift terbaru tahun 2020. Video ini kami buat untuk memudahkan Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Xpander tipe Ultimate facelift warna hitam terbaru tahun 2020 tapi belum sempat datang ke dealer atau ke pameran. Saat ini sudah tidak perlu lagi repot-repot datang ke dealer atau ke pameran, cukup duduk manis di rumah dan tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Xpander. Inilah mobil Mitsubishi Xpander tipe Ultimate warna hitam facelift terbaru tahun 2020 yang akan kita ulas. Dari bagian depan, mobil ini mengalami perubahan pada bagian grill. Jika grill sebelumnya memiliki 3 lapis warna krom, saat ini berubah menjadi 2 lapis warna krom dengan aksen berwarna hitam pada bagian atasnya. Di bagian atas ini juga terdapat lampu LED position lamp. Lampu ini berfungsi sebagai lampu senja. Kemudian lanjut di bagian bawahnya. Di sini untuk lampu utamanya mengalami perubahan. Jika sebelumnya menggunakan lampu bohlam biasa, untuk Xpander facelift ini menggunakan lampu jenis LED. Tapi untuk lampu sennya tetap menggunakan lampu bohlam biasa. Lanjut ke bagian paling bawah, di sini terdapat lampu fog lamp atau lampu kabut. Untuk lampu kabut yang digunakan di sini tetap menggunakan lampu bohlam biasa. Untuk front underguardnya di bawah tadi berwarna silver. Dari bagian bawah, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Inilah tampilan samping mobil Mitsubishi Xpander tipe Ultimate warna hitam facelift terbaru tahun 2020. Di bagian samping ini terdapat beberapa perubahan. Kita lihat lebih dekat mulai dari bagian atas. Untuk cover spionnya tetap sama, memiliki cover spion berwarna krom sama seperti Xpander tipe Ultimate sebelumnya. Untuk cover spion ini juga sudah dilengkapi dengan lampu sen. Kemudian lanjut ke bagian kaca jendela. Untuk bagian kaca jendela ini juga sudah dilengkapi dengan list berwarna krom sama seperti Xpander tipe Ultimate sebelumnya. Demikian juga dengan gagang pintu pada bagian eksterior. Untuk gagang pintunya ini berwarna krom serta dilengkapi juga dengan switch button yang berfungsi sebagai keyless operation system. Dari sini kita lanjut ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini terdapat beberapa perubahan. Perubahan yang paling mencolok adalah pada bagian desain pada velgnya. Velg yang digunakan pada Xpander tipe Ultimate facelift ini memiliki desain baru, tetapi untuk ukurannya sama, tetap menggunakan velg berukuran 16 inci. Untuk ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek Dunlop. Sedangkan untuk profil ban yang digunakan di sini memiliki profil berukuran 205/55 R16 dengan kode 91V. Untuk masalah ground clearance juga sama, ground clearance yang dimiliki oleh Xpander facelift ini tetap dengan 205 mm. Kita lanjutkan lagi ke bagian atas. Untuk bagian atas ini kaca jendelanya tetap sama menggunakan kaca film merek ICU dari Konica Minolta Jepang. Sekarang kita lanjutkan kembali ke bagian belakang. Ada perubahan apa saja di bagian belakang Xpander Ultimate facelift ini? Nah, inilah tampilan belakang Xpander tipe Ultimate facelift warna hitam. Untuk lebih jelasnya, kita cek satu persatu secara lebih dekat. Kita mulai dari bagian paling atas. Di bagian paling atas ini, untuk antenanya mengalami perubahan. Jika pada tipe sebelumnya menggunakan antena model fixed line, saat ini untuk antenanya sudah berubah menjadi antena shark fin atau model sirip hiu. Untuk model spoiler belakang tetap sama, pada spoiler belakang ini dilengkapi dengan lampu high mount stop lamp, serta pada bagian kaca belakang ini juga sudah dilengkapi dengan rear defogger. Ini berbeda dengan tipe sebelumnya yang belum dilengkapi dengan rear defogger. Untuk bagian kaca belakang juga dilengkapi dengan kaca film merek ICU Konica Minolta, serta dilengkapi juga dengan wiper belakang. Lalu untuk tailgate belakang ini memiliki warna bodi sama-sama warna hitam, di tengahnya terdapat emblem Mitsubishi. Untuk model lampu belakangnya tetap sama seperti pada Xpander sebelumnya, sama-sama menggunakan lampu jenis LED. Lalu di bagian tengah, di sini dilengkapi juga dengan kamera belakang. Ini sama seperti Xpander tipe Ultimate sebelumnya, tidak ada perubahan. Di bagian sisi kiri terdapat emblem bertuliskan Xpander. Lalu di sebelah kanannya terdapat emblem bertuliskan Ultimate. Ini untuk membedakan tipe dengan tipe lainnya. Dari sini kita lanjut ke ujung bagian bawah. Di sini terdapat sensor parkir. Ini yang membedakan dengan Xpander sebelumnya karena pada Xpander tipe Ultimate sebelumnya belum dilengkapi dengan sensor parkir. Lalu untuk bed underguardnya berwarna silver. Kemudian untuk ban serepnya kita lihat di sini untuk ban serepnya menggunakan velg jenis kaleng. Sekarang kita kembali ke bagian atas. Mobil Xpander tipe Ultimate facelift warna hitam yang kita ulas ini merupakan produksi tahun 2020. Di sini bisa kita lihat untuk produksinya baru diproduksi pada bulan Januari tahun 2020.
Warna hitam ini juga menjadi salah satu warna yang paling dicari oleh konsumen karena memiliki kesan sporty. Apalagi warna hitamnya ini dikombinasikan dengan warna chrome pada bagian cover spion dan juga lace-nya sehingga memberikan kesan elegan. Nah, dari bagian eksterior ini sekarang kita akan lanjutkan lagi ke bagian interior depan. Sekarang kita buka interior depan mobil Xpander tipe Ultimate Facelift warna hitam. Inilah tampilan door trimnya. Untuk door trimnya tidak ada yang banyak berubah, tetap kombinasi warna hitam dan warna beige. Yang membedakan adalah lace pada bagian tengahnya. Kita cek dulu, mulai dari bagian atas. Di sini terdapat ornamen jahitan yang menambah kesan elegan. Nah, perbedaannya terletak di bagian tengah sini. Ini untuk aksen kayunya lebih cerah dibandingkan dengan Xpander tipe Ultimate sebelumnya. Lalu untuk handle pintu bagian dalam berwarna chrome, serta untuk bagian cover power window-nya berwarna piano black. Khusus untuk bagian pengemudi, power window-nya sudah dilengkapi dengan auto. Lanjut ke bagian bawah. Di sini terdapat 3 buah cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum. Lalu di bagian ujung bawah terdapat speaker utama. Dari bagian door trim, sekarang kita lanjutkan ke bagian dashboard. Inilah tampilan dashboard dari mobil Mitsubishi Xpander tipe Ultimate Facelift warna hitam. Memiliki kombinasi dua warna, warna beige dan warna hitam. Kita mulai dari bagian atas. Untuk bagian atasnya ini terdapat speaker jenis tweeter pada pilar A. Ini berfungsi sebagai tambahan audio. Untuk dashboard bagian atas berwarna hitam, pada bagian kisi AC-nya terdapat aksen berwarna silver. Kemudian di bagian atas ini juga masih terdapat tombol info. Ini berfungsi untuk pengaturan tombol MID. Lalu juga terdapat tombol Start Stop Engine karena mobil ini menggunakan teknologi keyless operation system. Serta tidak ketinggalan di sini terdapat tombol untuk pengaturan spion elektrik. Di bawahnya terdapat tombol untuk nonaktifkan stability control. Serta di sini terdapat tempat penyimpanan koin yang sudah tertutup. Mobil Xpander ini memiliki banyak tempat penyimpanan. Kemudian di ujung bawah terdapat tuas untuk membuka bagian kap mesin. Dan di bagian paling bawah lagi, di sini terdapat 2 buah pedal karena mobil ini menggunakan transmisi otomatis. Jadi pedalnya hanya 2, yaitu gas dan rem. Untuk tuas pembuka tangki bensin terletak di bagian bawah sisi pengemudi. Sekarang kita kembali ke bagian atas, kita cek untuk bagian setirnya. Untuk bagian setirnya ini menggunakan model 3-spoke dengan balutan kulit pada bagian sisi setirnya. Di sini terdapat ornamen jahitan yang semakin memberikan kesan elegan pada bagian setir ini. Untuk setirnya kurang lebih hampir sama dengan Xpander tipe Ultimate sebelumnya. Di sini sudah dilengkapi dengan airbag untuk sisi pengemudi depan, serta di sebelah kiri terdapat tombol audio switch control dengan tombol handsfree di bagian bawahnya. Dan di sebelah kanan terdapat tombol cruise control yang berfungsi untuk mengatur kecepatan secara statis. Di sebelah kanan ini juga terdapat tuas pengaturan lampu yang biasa digunakan untuk pengaturan lampu utama, lampu senja maupun lampu fog lamp. Serta di sebelah kiri ini untuk pengaturan tuas wiper, baik wiper depan maupun wiper belakang. Masih di bagian setir, untuk setirnya ini bisa diatur pengaturannya mulai dari tilt steering atau bisa diatur secara naik turun dan juga telescopic steering dan bisa diatur secara maju mundur. Ini sangat berfungsi untuk pengaturan sisi ergonomis pengemudi. Untuk bagian dashboard, di sini terdapat 2 buah indikator. Sisi sebelah kanan ada indikator speedometer dan sisi sebelah kiri terdapat indikator tachometer. Serta di bagian tengahnya terdapat MID digital. Perubahan untuk bagian interior terletak di bagian head unitnya. Untuk head unit yang digunakan saat ini sama seperti pada Xpander Cross menggunakan head unit merek Sony dengan ukuran 7 inch. Di sini terdapat 2 buah slot USB. Untuk slot USB pertama terletak pada bagian head unit. Sedangkan untuk slot USB kedua terletak di bagian dashboard, nanti akan kami tunjukkan. Lalu di sini ada tombol untuk hazard, serta di bawahnya terdapat 3 buah pengaturan AC mulai dari arah hembusan, kecepatan fan dan juga suhu. Lalu di bagian bawah ini terdapat tombol untuk pengaturan sirkulasi dan di sebelah kirinya tombol untuk menyalakan rear defogger bagian belakang. Lanjut ke bagian bawah, di sini terdapat rak penyimpanan tambahan dengan power outlet pada bagian sisi kanan. Ini berfungsi untuk pengecasan HP. Lalu di sebelah kiri terdapat beberapa laci penyimpanan termasuk laci penyimpanan tertutup. Total terdapat 3 buah rak dengan 2 buah rak terbuka dan 1 buah rak tertutup. Kita lanjutkan ke bagian transmisi. Untuk transmisi yang digunakan ini menggunakan transmisi otomatis dengan 4 percepatan. Bagian knob transmisi sudah dilengkapi dengan balutan kulit, demikian juga dengan handrem sudah dilapisi dengan balutan kulit. Di belakangnya terdapat 2 buah cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum. Lalu di bagian paling belakang lagi, di sini terdapat console box dengan model opening sliding. Untuk bagian console box-nya ini terdapat separasi yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang. Kemudian dari bagian console box kita kembali ke bagian dashboard. Untuk sisi penumpang depan sudah dilengkapi dengan 1 buah SRS airbag. Serta di sini terdapat aksen berwarna kayu yang lebih terang jika dibandingkan pada Xpander tipe Ultimate sebelumnya.
Serta untuk bagian bawah, di sini terdapat glove box dengan bagian penyimpanan pada bagian atasnya. Untuk glove box-nya ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku servis dan lainnya. Di dalam glove box ini tersimpan satu buah slot USB. Ini adalah slot USB yang kedua, hanya berfungsi sebagai audio. Untuk fungsi video terletak pada bagian slot USB pertama yang ada pada bagian head unit. Kita tutup glove box-nya. Sekarang kita lanjutkan ke bagian door trim bagian samping. Inilah tampilan door trim samping untuk penumpang depan, kurang lebih sama seperti pada bagian sisi pengemudi. Kita cek bagian atasnya. Di sini sudah dilengkapi dengan assist grip yang retractable. Lalu di bagian depannya terdapat sun visor atau penghalang sinar matahari yang sudah dilengkapi dengan vanity mirror atau kaca cermin. Kemudian di bagian tengah di sini terdapat lampu baca. Untuk lampu bacanya standar sama seperti pada expander tipe Ultimate sebelumnya. Dan di sebelah kanan untuk sun visornya sudah dilengkapi dengan card holder yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan kartu tol. Oh iya, tadi satu hal yang ketinggalan. Di sini untuk spion bagian tengahnya sudah dilengkapi dengan anti dimming atau anti silau. Caranya tinggal tarik tuas kecil di bawah ini. Nah, kurang lebih itulah detail pada bagian dashboard interior depan. Sekarang kita lanjutkan lagi ke bagian jok depan. Untuk warna yang digunakan pada bagian jok depan ini masih tetap sama, menggunakan warna beige atau warna krem. Yang membedakan adalah pada bagian coraknya. Jika pada expander tipe Ultimate sebelumnya memiliki corak model diamond atau model jajar genjang, untuk expander tipe Ultimate facelift yang terbaru ini menggunakan aksen model diagonal. Tapi untuk bahan yang digunakan masih tetap sama, menggunakan bahan high fabric dengan kualitas yang sangat bagus. Dari bagian depan ini, sekarang kita lanjutkan lagi ke interior bagian tengah. Kita buka pintu baris kedua. Nah, inilah tampilan untuk interior baris kedua. Untuk door trimnya kurang lebih sama seperti pada pintu bagian depan, memiliki kombinasi dua warna, warna hitam dan warna beige dengan aksen kayu pada bagian tengah. Di bagian atas masih tetap sama, memiliki aksen jahitan untuk menambahkan kesan elegan. Serta di bagian tengah sini, ini untuk aksen kayunya berubah. Jika sebelumnya berwarna agak gelap, saat ini untuk aksen kayunya cenderung lebih terang. Untuk handle pintu bagian dalam sudah berwarna chrome. Serta untuk cover power window-nya sudah dilengkapi dengan cover berwarna piano black. Lanjut ke bagian bawah. Di sini untuk bagian bawah sudah dilengkapi dengan 3 buah cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum. Serta di bagian ujung bawah sudah dilengkapi dengan 1 buah speaker utama yang terletak di bagian masing-masing pintu. Dari bagian door trim, sekarang kita lanjutkan ke bagian interior. Inilah tampilan interior mobil expander tipe Ultimate facelift warna hitam. Kita lihat ke bagian atas. Di sini sudah dilengkapi dengan AC double blower yang berfungsi untuk menambah kenyamanan. Untuk bagian joknya ini sudah dilengkapi dengan rak untuk bagian belakang. Ini bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan juga, seperti misalnya untuk tempat penyimpanan koran, majalah, dan sebagainya. Kita lanjutkan ke bagian samping. Nah, di bagian samping ini, untuk bagian atasnya sudah dilengkapi dengan assist grip yang retractable. Di sini juga sudah dilengkapi dengan gantungan pakaian. Lalu untuk door trim pada sisi penumpang samping kurang lebih sama seperti door trim pada sisi lainnya, memiliki dua warna, warna hitam dan warna beige dengan aksen kayu pada bagian tengah. Serta untuk jok yang digunakan juga sama-sama menggunakan jok berwarna beige. Di bagian atas terdapat lampu kabin, serta di sini terdapat benjolan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sabuk pengaman baris tengah. Untuk jok tengahnya juga terdapat perubahan aksen. Jika sebelumnya berbentuk mutiara atau jajar genjang, saat ini berubah menjadi diagonal. Nah, kurang lebih itulah ulasan untuk baris tengah expander tipe Ultimate facelift warna hitam. Sekarang kita lanjutkan lagi ke bagian bagasi. Kita buka bagian bagasi. Di sini bisa kita lihat, inilah tampilan layout interior mobil expander tipe Ultimate facelift warna hitam. Jika dilihat dari belakang, interiornya yang berwarna beige ini memberikan kesan lapang pada bagian dalam mobil. Nah, kita lihat satu persatu untuk bagian belakang. Di sini untuk bagian belakang cukup luas, bisa dimuati oleh orang dewasa. Serta sudah dilengkapi juga dengan 1 buah power outlet pada bagian belakang. Di sini berfungsi sebagai tempat pengecasan HP. Lalu di sini terdapat penyimpanan untuk tablet maupun handphone. Dan di bagian bawah terdapat 1 buah cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum. Di bagian atas juga sudah dilengkapi dengan assist grip yang retractable. Demikian juga pada sisi lainnya. Di sisi sampingnya ini juga sudah dilengkapi dengan assist grip yang retractable. Dan tidak ketinggalan di bawahnya juga sudah dilengkapi dengan 1 buah cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum. Untuk tempat penyimpanan dongkrak terletak pada sisi samping kanan. Nah, di sini inilah tempat penyimpanan dongkraknya. Di sini terdapat 1 buah dongkrak dan juga 3 buah kunci. Ini lokasinya sangat rapi sekali, tidak mengganggu pengemudi. Kemudian untuk bagasinya juga cukup luas.
Di sini untuk bagasinya di bawahnya terdapat kompartemen tambahan. Ini bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan sepatu, tas, dan berbagai barang lainnya. Nah, untuk membuka ban serep, di sini terdapat baut yang bisa diputar. Nanti untuk ban serepnya akan turun sehingga bisa mudah dilepas. Kurang lebih itulah rincian review pada bagian bagasi mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate Facelift warna hitam. Dari bagian bagasi belakang ini, sekarang kita akan lanjutkan lagi ke bagian depan untuk melihat bagian mesin. Inilah tampilan mesin mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate Facelift warna hitam. Untuk masalah mesin tidak ada perubahan. Mesin yang digunakan sama-sama menggunakan mesin berkode 4A91 yang memiliki kapasitas 1500 cc dengan teknologi Mavic serta sudah dilengkapi dengan berbagai fitur keselamatan seperti pengereman ABS, EBD, dan juga Hill Start Assist. Serta mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan berupa Active Stability Control. Sebagai catatan, mobil ini memiliki gratis servis hingga 50.000 km, tidak hanya jasanya tetapi juga spare part seperti oli, filter, dan berbagai part lainnya. Sehingga untuk biaya perawatannya sangat terjangkau. Selain itu, untuk masalah ketangguhan tidak perlu diragukan lagi karena mobil ini sudah teruji di seluruh jalanan Indonesia. Untuk bagian mesin ini sudah dilengkapi dengan cover mesin, serta di bagian atasnya untuk bagian kapnya ini juga sudah dilengkapi dengan peredam. Sangat lengkap sekali. Nah, bagaimana? Semakin mantap pilih mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate Facelift warna hitam ini. Demikian video seputar review mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate Facelift warna hitam. Untuk pertanyaan seputar promo dan harga terbaru, silakan bisa menghubungi saya Muhammad Niam di nomor 081 228 447 856 atau bisa juga kunjungi website kami di www.mitsubishisolo.co.id. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.